Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, terkait dengan yang dihadapi oleh Nikita Mirzani, yaitu perkara pidana yang saat ini masih berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan main-main, teman-teman. Ini berat ya. Berat. Karena apa? Karena adanya kombinasi antara pidana umum dan juga pidana khusus. Pasalnya pun tidak main-main. Namun saya melihat ya, pihak Nikita Mirzani dan termasuk juga para fan-nya, para pemujanya, terus mempermasalahkan mengenai hilangnya pasal, penggantian pasal dari 368 menjadi 369, atau dihapusnya pasal pemerasan, atau hilangnya pasal pemerasan, atau pemerasan diganti dengan pencemaran nama baik. Kemudian ada lagi ini delik aduan dan sebagainya. Kemudian ada juga mempermasalahkan mengenai seharusnya korporat bukan perorangan. Reza Gladys tidak sah melaporkan. Macam-macam. Kemudian ada lagi mengenai ini uang 4 miliar adalah uang endorse. Uang 4 miliar ini adalah uang cuma-cuma. Macam-macam. Uang 4 miliar ini adalah perjanjian lisan. Yang terakhir dinyatakan dalam eksepsi, uang ini adalah kesepakatan bisnis. Daripada membahas itu atau mengedepankan itu, harusnya lebih fokus, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah bukan pasal tunggal. Dakwaan jaksa ini adalah alternatif kumulatif. Artinya banyak pasal yang didakwakan. Saya mencoba membuat skema sederhana seperti ini, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, bisa ya. Teman-teman, ini saya ibaratkan adalah dakwaan jaksa ya, dakwaan jaksa. Kemudian yang ungu ini adalah ibarat jalan ya. Ini jalur utama. Jalur utamanya menuju ke pembuktian dan vonis hakim. Itu membawa pasal, ini sederhananya ya, membawa pasal 45 ayat 10, pasal 27B ayat 2, kemudian ini Junto 55 ya, teman-teman ya. Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Selain membawa pasal Undang-Undang ITE, juga dalam perjalanannya itu menggunakan pasal 3 Undang-Undang TPPU, yaitu terkait dengan pencucian uang. Ini juga diyuntukkan ke pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini adalah jalur utamanya jaksa. Dakwaan utama jaksa itu jalurnya yang ungu ini. Nah, yang pasal yang selalu diramaikan itu pasal 369 ayat 1 KUHP ya, Junto 55 itu adalah jalur alternatif. Jadi dia belok. Kalau jalur utamanya mulus, tidak berpikir lewat jalur alternatif. Karena jalur utamanya lurus, lolos. Nah, kalau ya ibarat jalan ya, teman-teman ya, lewat jalan ya. Mengapa kita berpikir alternatif jalannya kalau jalur utamanya itu lancar gitu loh. Ya. Kalau jalur utamanya lancar, pastilah menggunakan jalur utama. Jalur alternatif ini digunakan apabila
jalur utamanya mengalami hambatan. Hati-hati nih teman-teman ini. Jangan terjebak, jangan bias kemana-mana. Harus fokus ke jalur utama ini. Jalur utama ini jaksa menggunakan pasal 45 ayat 10, pasal 27B, Undang-Undang ITE. Kemudian selain menggunakan pasal itu, ada juga pasal TPPU. Inilah yang harusnya difokuskan, bukan fokus pada pasal 369 ayat 1. Karena itu dia jalur alternatif. Kira-kira ini, kalau jalur utama, jalan utamanya lancar-lancar saja, apakah kita akan melewati jalur alternatif? Ya enggak? Tentu saja tidak. Makanya hati-hati. Ini pihak Nikita Mirzani ya seharusnya lebih fokus pada jalur utama ini, bukan jalur alternatif. Itu ya teman-teman ya, itu sekedar skema sederhana. Karena apa? Susah juga ya kita memberikan penjelasan yang benar dianggap membela, atau ada yang komentar buzzer dan sebagainya. Bukan itu. Kita memberikan edukasi untuk dipakai atau tidak itu terserah, tapi inilah yang sebenarnya, bukan yang indah-indah. Jadi bisa saja saya membuat narasi yang Anda senang, ya, para fan-nya Nikita Mirzani ini senang, saya bisa saja. Untuk di media sosial bisa saja. Misalnya saja Nikita Mirzani wajib dibebaskan, kalian senang, ya kan? Nikita Mirzani tidak terbukti, kalian senang. Tapi itu tidak benar, gitu loh, ya. Mungkin menyenangkan buat kalian bahwa nih kita akan bebas, nih kita akan ini, nih kita akan lolos, nih kita akan lepas. Itu berita informasi yang menyenangkan. Tapi tahukah Anda bahwa itu berita tidak benar? Nah, saya memberikan sesuatu hal yang benar, meskipun itu tidak menyenangkan. Artinya apa? Mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang sulit, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang tak terduga. Itu maksudnya. Ini rata-rata. Silakan Anda membuat sesuatu yang tulisannya adalah Nikita bebas, Nikita tak terbukti, atau melawan macam-macam lah. Ada isu suap, ada mendapatkan uang, ada cair, amplop tebal dan sebagainya. Pasti Anda senang kalau yang begitu. Nah, teman-teman, jadi bedakan antara berita atau informasi yang sekedar menyenangkan tetapi jauh dari kebenaran, atau pernyataan yang benar walaupun tidak disuka, walaupun tidak disenangi. Nah, ini banyakkan orang itu beritanya senang, tetapi itu tidak benar. Nah, yang ini nih yang saya sampaikan ini memang Anda mungkin tidak senang sebagai fans Nikita Mirzani, tetapi inilah yang benar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.